Jamaah yang dirahmati Allah SWT, begitulah keadaan kita hari ini. Ada yang Allah selamatkan secara utuh, tidak pernah kena gejala-gejalanya pun tidak. Tapi ada juga yang kena, sudah mengalami sesak nafas. Kalau batuk rasanya seperti perempokan, itu belah gede di dalam dada, nafasnya sesak, penciumannya hilang. Oh ya, karena itu corona ini, masya Allah. Dan corona itu memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ulama, para syuyukh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat menunaikan amal-amal kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya lah kebaikan-kebaikan dapat disempurnakan. Kita juga berada pada masa ketika banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi dalam hal ini kita juga tak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan dalam pada itu kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam keadaan seperti ini. Wa na'udzubika min hali ahli nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada mendapati keadaannya orang-orang yang menghuni neraka. Na'udzubillah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk manusia hidup di bumi ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, Allah katakan pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan dan kelaparan. Minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, anfus, kekurangan apa-apa yang ada pada diri kita,
kekurangan lahir batin, dan juga kekurangan bahan-bahan makanan. Hadirin rahmati Allah SWT, siapa yang beruntung menghadapi keadaan ini? Orang sabar. Wa basyiris sabirin. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, seorang ulama memberikan permisalan orang beriman ini menghadapi keadaan ini seperti anak kecil yang dilempar oleh ayahnya, dilempar ke atas. Yang sudah menjadi ayahnya mungkin pernah melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Kita lempar anak kita, bukan kita tidak sayang anak kita lempar-lempar. Apaan anak kau dilempar-lempar? Ini bagian dari tanda kasih sayang seorang ayah, itu lempar anaknya. Ada memdiwah menuja berbeda kan. Tapi kita sayang anak itu, kita lempar anak. Masya Allah, kita senang melihat dia melayang di udara. Ini ada anak yang menangis-nangis di situ, jerong, diam. Tapi ada juga yang tertawa-tawa. Yang menangis, kenapa menangis? Karena merasa dia telah lepas dari tangan ayahnya. Masya Allah. Yang tertawa-tawa menikmati lemparan itu. Dan apa yang terjadi ketika ia telah kembali ke tangan ayahnya, Masya Allah, dia akan tertawa-tawa. Jadi begitulah keadaan orang beriman, kata ulama buat tamsil ini, seperti anak yang dilempar ke udara itu. Maka ada dua keadaannya. Pertama, ada yang ketakutan, menangis. Tapi yang kedua bergirang hati. Sama-sama dilempar. Dan nanti ketika kembali ke tangan ayahnya, sama-sama gembira juga. Jadi orang beriman ini, dia akan mengalami dua keadaan itu. Ketika merasa hubungannya dengan Allah itu agak berkurang, maka ia merasakan ketakutan. Tapi orang-orang yang imannya sempurna, keadaan apapun yang dia alami, ia menyadari, ia meyakini bahwa ini adalah bagian dari apa yang telah Allah tentukan untuknya. Maka ia tidak pernah putus harap, tidak pernah merasa lepas dari Allah SWT. Tapi dua-duanya nanti akan sama-sama gembira. Di pintu surga mereka akan berkata, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Sekali lagi bagi Allah yang telah melenyapkan dari kami al-hazan. Allah yarham Zairan rahimahullah, dia pernah bayan itu ayat ini. Jadi orang beriman itu mesti pernah merasa sedih di dunia ini. Mesti dia pernah merasa sedih di dunia ini. Karena kesedihan itu hanya akan lenyap di dalam surga. Kalau masih di dunia mesti merasakan itu. Tapi apa katanya? Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun, lagi maha pandai berterima kasih. Ya sebenarnya Allah tidak perlu berterima kasih kepada kita. Oh kita disuruh itu, kita memang harus taat. Dan taat ini ya kembali manfaat untuk kita. Allah tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi Allah memang menggelari dirinya dengan Asy-Syakur. Namanya Asy-Syakur, ya pandai membalas apa yang pernah diperbuat orang. Yang dirahmati Allah, atas kekurangan-kekurangan kita, ya Al-Ghafur. Tetapi atas kebaikan yang kita lakukan, ya Asy-Syakur. Kekurangan-kekurangan kita diampuninya, dan yang baik-baik dari kita disyukurinya. Masya Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengalami apa yang kita alami sekarang ini. Kadang-kadang Allah SWT menyelamatkan hambanya itu secara utuh dari suatu kesulitan di dunia ini. Kita mungkin masih ingat cerita yang pernah kita dengar ketika Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada umatnya yang beriman untuk naik ke perahu ketika banjir datang.
Dan semua yang berada di perahu itu selamat. Adakah orang yang selamat yang tidak naik ke perahu? Ternyata ada. Ada. Kata ulama, ada seorang perempuan tua. Ya Nabi Nuh fikirkan dia ini bagaimana nasib perempuan itu. Kok dia tidak ada dalam perahu? Maka setelah air surut, ya ardu bil'ai ma'ak, wahai bumi, telanlah airmu. Kemudian air pun surut. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman itu turun dari kapal. Lalu Nabi Nuh kemudian mendatangi di mana posisi rumah itu dulu. Ternyata perempuan itu masih duduk di rumahnya. Dan dia bertanya, loh, ini saya sudah siap-siap menunggu kapan datangnya banjir itu. Kata Nabi Nuh, banjirnya sudah surut. Kamu, Masya Allah, itu rahmati Allah. Perempuan ini tidak sadar bahwa apa yang Allah janjikan telah datang, dan dia tidak menyadari. Orang banjir sampai tenggelam, dia kok tidak merasakan apa-apa. Subhanallah. Kadang-kadang kita juga melihat, Masya Allah, gempa terjadi. Ada orang yang di sekitarnya semua hancur, tapi ini ada seorang ahbab ini, katanya dia punya toko barang-barang pecah belah. Ketika gempa melanda, ini tidak ada satupun gelasnya yang jatuh dan pecah, tidak ada. Seperti tidak ada getaran apa. Sementara rumah di kita semua ambruk, hancur. Nah, kita juga pernah melihat fotonya dulu, itu tsunami di Aceh itu. Ada masjid yang tegak, yang lainnya semua rata itu. Masjid Baitur Rahman apa namanya, yang di pinggir laut. Masya Allah, hari rahmati Allah. Jadi ada yang memang diselamatkan secara utuh dari apa yang terjadi. Tetapi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala timpakan juga. Rasakan juga kepada mereka apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi Allah selamatkan hatinya. Tidak terkesan dengan apa yang terjadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yakinnya kepada Allah tetap terjaga. Ia berserah diri kepada Allah, maka Allah pun mencukupinya. Cukuplah Allah baginya. Walaupun ia mengalami secara fisik, dia mengalami juga apa yang dialami oleh orang, tapi hatinya tidak terkesan. Nabi Ayub alaihissalam, apa yang terjadi kepadanya? Dialah orang yang paling menderita secara fisik dalam ujian yang Allah timpakan di zamannya. Tetapi hatinya tidak tergores oleh apa yang dialami oleh jasad. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, begitulah keadaan kita hari ini. Ada yang Allah selamatkan secara utuh, tidak pernah kena gejala-gejalanya pun tidak. Tapi ada juga yang kena, sudah mengalami sesak napas. Kalau batuk rasanya seperti perempokan, itu belah gede di dalam dada, napasnya sesak, penciumannya hilang. Oh ya, karena corona ini, Masya Allah. Dan corona itu memang ada, corona itu ada. Cuma apakah efeknya sedahsyat itu? Nah, itulah yang kadang-kadang ada orang yang berbohong. Memang corona itu ada dan dia berefek juga. Corona itu bisa menjadi penyebab semakin parahnya, akutnya suatu penyakit bawaan. Betul itu. Tetapi yang lebih banyak, kata seorang ahbab, banyak orang kena corona, lebih banyak lagi yang kena proyek corona. Tetapi bagaimanapun ini bagian dari Allah yang atur juga. Corona iya, proyek corona juga Allah juga yang mengendalikan. Tidak ada yang lepas dari pengawasan dan pengendalian Allah SWT. Ketika baginda Nabi SAW dikepung oleh orang Quraisy, orang-orang Quraisy itu berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda Nabi SAW terluka dalam perang Uhud, yang melukainya juga Allah yang melihat juga, dilihat juga oleh Allah. Kenapa Allah tidak mencegahnya? Nah, itulah maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah dia. Dia mau membuat kita ini selamat, membuat kita ini terkena. Terserah Allah.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar radhiyallahu anhu katakan, aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami pada suatu hari. Apakah ia keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Karena aku tidak tahu. Mungkin Allah lebih senang kalau aku senang, aku bersyukur, atau kalau aku mengalami kesulitan, aku bersabar. Aku tidak tahu yang menyenangkan bagi Allah itu yang mana. Maka aku tak peduli. Jemaah yang dirahmati Allah, penyerahan seperti itulah yang kita harapkan untuk kita miliki. Berserah diri sepenuhnya, dan itulah millah Ibrahim alaihissalam, millah seorang muslim yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah perintahkan apa saja taat. Apa Allah sekarang perintahkan kita untuk tingkatkan pengorbanan keluar 4 bulan, taat juga, insyaAllah ya. InsyaAllah, maka pada kesempatan musyawarah kali ini, hari rahmati Allah SWT, kita akan menghimpun kembali potensi-potensi yang terserap untuk kita. Masya Allah, umat sekarang ini lebih-lebih sangat membutuhkan dai untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka kalau sungguhnya semua apa yang terjadi hari ini bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting menghadapi keadaan ini, kita senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai lepas dari Allah. Bersedia semua insyaAllah ya. Semoga Allah beri kita kefahaman dan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.